Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarify Hidayatullah dengan NIM 211011910016. Dengan berhormat kepada Dr. Mai Istiaji dan Ibu Riana Aini MPD selaku dosen pemangku manajemen inovasi. Berdiri saya di sini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning pada materi suhu dan kalor. Latar belakang dari penelitian ini menggambarkan permasalahan dalam pendidikan terkait keterbatasan bahan ajar dan alat pengajaran, khususnya dalam lembar kerja siswa atau LKPD. Solusi diusulkan dengan mengembangkan LKPD berbasis Discovery Learning untuk materi suhu dan kalor dengan tujuan meningkatkan berpikir kritis siswa dan memastikan pemahaman konsep serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi efektivitas LKPD diarahkan melalui observasi guru, tes, dan survei dengan penilaian formatif untuk umpan balik selama pembelajaran. Adapun rumusan masalah dari latar belakang, yang pertama bagaimana bentuk pengembangan LKPD, yang kedua bagaimana kelayakan LKPD, dan ketiga bagaimanakah respon peserta didik kelas 8 SMP Negeri 27 Banjarmasin terhadap LKPD berbasis Discovery Learning pada materi suhu dan kalor yang telah dikembangkan. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengembangkan LKPD, kedua untuk menganalisis kelayakan, ketiga untuk mendeskripsikan skop peserta didik kelas 8 SMP Negeri 27 Banjarmasin terhadap LKPD berbasis Discovery Learning pada materi suhu dan kalor yang telah dikembangkan. Ada manfaat penelitiannya. Yang pertama ada manfaat untuk teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan pembelajaran, terutama dengan adanya LKPD berbasis Discovery Learning. Yang kedua, untuk manfaat praktis bagi peserta didik, diharapkan dapat menambah semangat peserta didik, dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Bagi pendidik, sebagai bahan acuan agar dapat terlibat langsung dalam pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning, dapat menambah wawasan dan dapat meningkatkan kreativitas pendidik. Untuk spesifikasi produknya kurang lebih seperti ini. Penyusunan penulisan LKPD dengan struktur yang mencakup judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas, langkah kerja, dan penilaian. Isi konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini ada pengertian LKPD, Discovery Learning, suhu dan kalor. LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar cetak yang memuat kegiatan peserta didik, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran secara nyata, dan tujuan pembuatan LKPD ini mengaktifkan peserta didik, melatih mereka menemukan konsep, membantu guru menyusun pembelajaran, dan memberikan catatan serta informasi tambahan. Yang kedua, Discovery Learning, model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif menemukan konsep, berfokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Yang ketiga, suhu dan kalor, yaitu ukuran suhu adalah ukuran derajat panas dingin suatu benda yang diukur dengan termometer. Pemuaian zat terjadi saat perubahan suhu dan mempengaruhi perubahan wujud seperti cair, gas. Kalor adalah energi panas pada zat. Perpindahan kalor melibatkan konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi pada benda padat, konveksi melibatkan aliran zat, dan radiasi adalah perpindahan tanpa zat berantara seperti panas matahari. Sekarang masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau research and development. Model yang digunakan adalah EDI. Yang pertama, tahap identifikasi dan analisis masalah. Pada tahap analisis masalah, dilakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa siswa di SMP Negeri 27 Banjarmasin
Hasil analisisnya terhadap LKPD menunjukkan siswa belum menggunakan LKPD. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Kriteria komponen LKPD dalam penelitian ini adalah LKPD yang berbasis discovery learning dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain agar mampu menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, tahap pengembangan atau development, yaitu pada tahap ini berfokus pada pengembangan produk LKPD yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang terakhir adalah validasi produk atau kelayakan, yaitu pada tahap validasi produk, jika hasil evaluasi menunjukkan kelayakan, maka proses pengembangan lembaga kerja peserta didik dianggap selesai. Namun jika hasil validasi produk menunjukkan ketidaklayakan, produk tersebut akan kembali ke tahap pengembangan sebelumnya, di mana akan direvisi dan divalidasi ulang hingga menjadi produk yang dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah validasi untuk validator, yaitu data dalam penelitian dikumpulkan melalui lembar validasi yang bertujuan untuk menerima masukan berupa kritik, saran, dan tanggapan terhadap LKPD yang sedang dalam proses pengembangan. Dan penilaian validator terhadap LKPD dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu tidak menarik, kurang menarik, cukup menarik, menarik, dan sangat menarik. Selanjutnya, untuk lembar respon peserta didik diminta untuk membaca setiap pertanyaan dengan seksama dan memberikan jawaban dengan memilih opsi tidak menarik, kurang menarik, cukup menarik, menarik atau sangat menarik pada model kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis data hasil validasi LKPD. Dalam validasi LKPD menggunakan data kuantitatif. Kemudian data yang telah diperoleh dari instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dari persentase sesuai rumus yang telah ditentukan. Yang kedua adalah angka respon peserta didik. Data respon peserta didik diperoleh dari hasil pengisian lembar angket yang telah diberikan kepada seluruh peserta didik setelah proses penggunaan LKPD selesai. Tujuannya untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran. Sekian dari apa yang saya presentasikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dari hasil pemaparan tadi, apa kesimpulan utama yang ingin dicapai pada penelitian ini? Baik. Kesimpulan utama yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah mengembangkan lembaga kerja siswa berbasis discovery learning untuk materi suhu dan calon di tingkat SMP. LKPD tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta meningkatkan pemahaman konsep suhu dan calon. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran siswa di sekolah dan menghadirkan inovasi dalam pengembangan belajar. Apakah bisa dipahami? Dapat saya terima. Baiklah itu saja. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.